Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Meski cuaca buruk dan gelombang tinggi, nelayan Purus di Padang tetap melaut. Seorang pemakai dan seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Sijunjung. Seorang pedagang di Pasaman Barat diringkus polisi karena menyimpan 60 paket kecil sabu-sabu. Meski cuaca dalam beberapa waktu terakhir di pesisir barat Sumatera Barat sering tidak bersahabat, namun sejumlah nelayan di Purus Padang tetap nekat melaut. Ombak tinggi, angin kencang, dan hujan deras tidak menghentikan upaya mereka karena kebutuhan ekonomi memaksa mereka untuk tetap mencari ikan. Salah seorang nelayan Purus mengatakan, biasanya mereka hanya melaut beberapa jam saja di perairan yang tidak jauh dari pantai. Keadaan cuaca yang ekstrim menyebabkan hasil tangkapan seringkali tidak maksimal. Selain itu, cuaca yang terus berubah-ubah membuat aktivitas melaut penuh risiko. Mulai dari kerusakan alat tangkap, perahu yang mudah terguncang, hingga keselamatan nelayan juga terancam. Melaut, Pak. Ya? Tapi dikejar keburu waktu kita, Pak. Dapat ke laut cuma 3 jam. 3 jam, Pak ya? 1 jam pergi ke tengah, 1 jam ke tengah laut, dan 1 jam ke pulang. Keadaan cuaca sekarang ini ekstrim, Pak. Gelombangnya, Pak. Gelombang, Pak ya? Gelombang dan seiring dengan ombak yang besar. Kalau hasil tangkapan kurang, Pak. Juga enggak kan cuacanya. Kalau kita melaut itu cuacanya jatuh. Badai di angin barat, selatan. Kalau barat kita susah melautnya, gelombangnya besar. Ya lumayan lah dibilang standar, ya standar. Yeah. Ini kan melautnya kan dipaksa. Nelayan memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa waktu mendatang. Sebab berkaca pada pengalaman sebelumnya, bulan September hingga Desember identik dengan musim hujan dan cuaca ekstrim. Robiha melaporkan dari Padang. Dua pemakai dan pengedar sabu-sabu ditangkap oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sijunjung di 2 lokasi berbeda. Pelaku pertama bernama Yori Dwipayana, ditangkap di area peristirahatan sebuah SPBU di Kecamatan Tanjung Gadang, Sijunjung. Saat diciduk, Yori mencoba membuang paket sabu-sabu. Namun upaya itu gagal karena tangannya telah dipegang polisi. Sabu-sabu yang hendak dibuang itu justru jatuh di hadapan polisi. Yori mengaku mendapatkan barang haram itu dari salah seorang pengedar lainnya yang bernama Yulizar Effendi. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap Yulizar di rumahnya di Kecamatan Tanjung Gadang, Sijunjung. Di rumah ini, polisi melakukan pemeriksaan di dalam kamarnya dan menemukan barang bukti 2 paket kecil sabu-sabu, alat untuk mengonsumsinya, uang tunai, timbangan digital, serta sebuah telepon genggam. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kami berhasil mengamankan salah seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dengan inisial YD. Dari hasil penangkapan tersebut, kami berusaha melakukan pengembangan terhadap pelaku lain, yakni saudara YE. Kami berhasil menemukan 6 paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, ada 1 buah timbangan digital, 2 buah alat hisap. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat terpaksa harus menggunakan ponton, semacam alat transportasi penyeberangan sungai, untuk menuju rumah seorang pedagang di Jorong Sikilang,
Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat. Hendra Waldi, si pedagang itu, diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Setelah ditangkap, polisi melakukan penggeledahan. Hasilnya, tim menemukan 60 paket kecil sabu-sabu siap edar beserta alat untuk hisap. Agar tidak ketahuan, sabu-sabu disimpan pelaku di samping rumahnya dan ditutupi dengan karung. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat yang curiga adanya aktivitas jual beli narkotika di wilayah itu. Setelah penangkapan dilaksanakan, kecurigaan masyarakat pun akhirnya terbukti. Berawal dari laporan masyarakat di mana di daerah Sekilang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Sampai di Ramlegi kami langsung dibantu oleh masyarakat dan masyarakat menunjukkan kediaman dari rumah tersangka atas nama Hendra. Setelah itu kami amankan dan kami lakukan penggeledahan di sekitar rumah. Kami temukan barang bukti berjumlah 60 paket kecil yang siap edar. Kini, pelaku bersama barang bukti telah berada di Mapores Pasaman Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat pedagang ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan paling lama 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah 3 hari pencarian, satu korban perahu karam karena dihantam ombak di perairan Mapadegat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin pagi. Korban ditemukan 1 mil dari titik perahu karam dihantam ombak. Jenazah korban dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke RSUD Mentawai untuk divisum. Setelah itu, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, di mana atas nama David yang kita lakukan pencarian berumur 44 tahun, itu ditemukan dalam kondisi Mike Delta di sekitaran perairan Mapadegat. Korban ditemukan 1 nautical mile dari lokasi kecelakaan sampan tersebut. Sebelumnya, 2 nelayan pergi memancing menggunakan perahu. Namun setiba di perairan Mapadegat, perahu yang mereka tumpangi karam dihantam ombak. Salah seorang nelayan bernama Chandra ditemukan nelayan lain dalam kondisi pingsan dan dibawa ke Tua Pejat. Di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, korban dibawa tim SAR ke RSUD Mentawai untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan satu rekannya, David, yang berusia 44 tahun, ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai.